Oke, hari ini kita bakal bahas satu isu yang, wow, krusial banget buat dunia pendidikan kita. Ini tentang nasib ratusan ribu guru yang statusnya bisa dibilang lagi di ujung tanduk. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa kita semua harus peduli? Yuk, kita kupas tuntas. Lihat angka ini, 237 ribu. Ini bukan sekadar statistik ya, ini jumlah guru-guru kita yang statusnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita dengar, PPPK. Dan sekarang karir mereka itu lagi di persimpangan jalan, benar-benar butuh kepastian. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kok bisa ya? Kenapa nasib para pendidik kita ini seolah-olah ya terkatung-katung gitu? Jawabannya ini bakal membawa kita langsung ke inti persoalan yang sekarang lagi coba diselesaikan sama pemerintah dan DPR. Oke, kita mulai dari sini ya. Siapa sih sebenarnya 237 ribu guru ini dan gimana kondisi mereka sekarang? Coba kita bayangin, mereka ini kan tulang punggung pendidikan kita, tapi status kepegawaiannya sering banget nggak sebanding sama peran vital mereka itu. Jadi, status mereka itu dikenal sebagai PPPK paruh waktu. Simpelnya gini, mereka bukan PNS permanen, jadi mereka kerja berdasarkan kontrak. Dan sayangnya, status kontrak ini seringkali bikin posisi mereka jadi, ya serba nggak enak dan kurang menguntungkan. Nah, di sini nih masalahnya jadi kelihatan jelas banget. Coba deh Anda lihat perbandingannya. Gaji guru PPPK paruh waktu ini, aduh, jauh di bawah standar. Prospek karirnya juga nggak jelas, kayak burem gitu. Ini kan jelas menciptakan ketimpangan, menciptakan jurang kesejahteraan yang dalam banget di antara para guru kita. Karena situasinya timpang kayak gini, akhirnya DPR nggak tinggal diam. Mereka mulai bergerak, mengambil langkah tegas. Ada sebuah usulan solusi yang datang langsung dari komisi yang memang membidangi pendidikan. Dan ini bukan main-main loh. Kutipan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Pak Lalu Hardian Irvani, ini jelas banget. Beliau bilang, kami sudah meminta, artinya ini permintaan resmi ke kementerian, untuk bikin formula, bikin cara, supaya para guru PPPK ini, entah itu yang paruh waktu atau penuh waktu, bisa diangkat jadi ASN. Penting banget buat dicatat ya, ini bukan cuma ide satu atau dua orang anggota dewan aja, bukan. Usulan ini tuh udah jadi kesepakatan resmi dari satu komisi penuh, Komisi X. Artinya apa? Artinya ada kekuatan politik yang serius banget di belakang dorongan ini. Terus kenapa sih DPR ngotot banget soal ini? Apa alasannya? Kalau kita tarik benang merahnya, semuanya itu mengerucut ke dua kata kunci, keadilan dan kesejahteraan. Jadi, poin-poin utamanya tuh ada 4. Pertama, ya sudahi nasib yang gak jelas ini. Kasih kepastian. Kedua, soal gaji yang di bawah standar itu harus diatasi. Ketiga, ini soal mewujudkan keadilan di dunia pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan proses pengangkatannya itu berjalan barengan dengan perubahan status guru lainnya, jadi nggak ada yang ketinggalan. Oke, idenya kedengeran bagus kan? Tapi, tunggu dulu. Eksekusinya itu nggak segampang membalikan telapak tangan, ada rintangan besar yang menghadang, dan ini menyangkut dua hal yang super krusial, duit alias anggaran, dan soal wewenang. Coba kita lihat angka ini, 58 triliun. Ini kan anggaran Kemendikbudristek, angka yang besar banget. Nah, sekarang bayangin, untuk mengangkat 237 ribu guru jadi PNS, jelas butuh dana tambahan yang nggak sedikit, dan perhitungannya harus super cermat. Jadi ya, pada akhirnya tantangan terbesarnya itu klasik. Duitnya dari mana? Semuanya kembali ke kapasitas keuangan negara kita. Mampu nggak? Ini yang bakal jadi penentu. Apakah rencana besar ini bisa kejadian atau cuma jadi omongan aja? Nah, DPR juga nggak cuma ngasih masalah, mereka ngasih usulan solusi juga dalam 3 langkah. Pertama, manajemen guru disentralisasi lagi, ditarik ke pusat biar pengaturannya lebih gampang. Kedua, ya pemerintah pusat yang harus cari formula anggarannya. Dan ketiga, ini yang paling penting, harus gerak cepat. Jangan sampai masalah ini jadi bola panas politik yang dioper-oper terus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar. Apakah langkah ini, pengangkatan jadi ASN ini, beneran bakal jadi solusi jangka panjang yang kita cari-cari selama ini untuk masalah kesejahteraan guru? Yang jelas, DPR kelihatannya serius banget. Mereka terus menekan supaya solusinya ditemukan secepat mungkin. Bahkan ada target waktunya. Kalau nggak bisa tahun ini, ya paling lambat tahun depan harus beres. Jadi urgensinya itu kerasa banget.
Oke, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Mengangkat ratusan ribu guru jadi ASN itu jelas sebuah langkah besar, sebuah terobosan. Tapi pertanyaannya, apakah perubahan status ini adalah satu-satunya jawaban? Apakah ini sudah cukup untuk menjawab semua persoalan kesejahteraan guru di Indonesia? Nah, ini adalah diskusi yang jauh lebih dalam dan tentunya harus terus kita kawal bersama.